Halo, ketemu lagi dengan Viewer Trade Channel. Hari ini jam 1 dini hari malam itu sudah di New York sedang buka. Dia sudah berapa jam nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mungkin di sana sedang istirahat gitu ya, atau sudah makan ya. Saya nggak tahu di Amerika, di New York terutama, jam makan siang jam berapa. Katakanlah karena kebalikannya gitu ya, di sana sedang sebentar lagi buka. Saya akan coba trade ya. Mari kita lihat trade apa yang bisa saya lakukan hari ini. Ini saya sudah dapatkan yang di Amerika ya, ada NAS 100, kemudian AUD USD, Euro CAF saya masukkan aja, Euro GBP juga, Euro USD, GBP USD, terus kemudian emas. Ada lagi bisa dimasukin nggak? Nggak ada yang USD ya. Itu saja. Kebetulan ini ada indisnya, pak US juga kali ya. Ini UK sedang tutup. Mungkin yang US 30 coba. Kita coba lihat pasarnya apa yang bisa kita lakukan. Kita pilih NAS kayaknya sedang melonjak-lonjak ya, NAS 100. Itu adalah Nasdaq di KPUSD. Spreadnya juga lumayan rendah nih. Euro USD kita lihat dulu deh. Spreadnya lumayan tinggi guys, tapi pelan ya, pelan sekali. KPUSD seperti apa? Kayaknya susah ya kalau membuat scalping seperti ini. Saya mau bermain cepat guys, yang buka tutup sebentar. Nah, ini ada US 30 barangkali. Kayaknya konstan naik turun. Apakah bisa saya buat scalping by menit? Harganya 32.841 ya. Berarti kalau modal 5.000 saya bisa beli 2 lot cukup kali. Ya, sudah turun, saya akan coba. Kalau ngelihat tren dia naik guys, jadi tren jangka pendeknya ya tuh naik ya, makanya kita akan beli di sini karena pasti naik. Kita coba dulu, kita beli 2 lot, cukup nggak duitnya? Kalau tidak cukup karena tinggal 5.000, beli 1 lot berarti 1 lot cukup juga guys. Berapa harganya nih? 5.000 nggak cukup, 0,5 saja. Wow, 0,5 saja $3.200 pantasannya. Level margin masih 155, masih 50% di atas level standar. Kemudian free margin 1.800. Oke. Jam 1 malam kita coba lihat dulu. Saya akan sedikit-sedikit analisa ya, jadi biar kalian juga paham lah ya, tidak hanya sekedar menonton saja. Saya akan coba sedikit menceritakan apa yang saya pahami dulu, karena sama-sama belajar. Kemarin saya dapat 1.900, tapi tadi pagi saya sudah kehilangan minus 2.000 guys. Lihat bagaimana saya recovery $2.000 di sini, sementara ininya sangat besar nih, $2.000 minusnya. Banyak sekali kesalahan, bukan salah ya, udah anggap benar, tapi memang ternyata kalau beli lot yang sangat besar itu mempengaruhi pasar walaupun uang demo ini guys. Oke, sudah naik ya. Saya akan sedikit cerita bahwa ini trennya naik. Kita lihat di sini, kita lihat di sini, kita lihat di sini, di sini. Sudah jelas naik. Artinya perdagangan itu kan dia hanya naik, turun,
naik, turun, naik, turun, dan akan naik lagi. Seperti itu saja. Nah, dimana pada saat dia naik terus kemudian ada resisten di sini, itu namanya resisten. Resisten itu adalah titik dimana tanda merah. Oke, saya akan jual dulu guys. Aduh, udah turun kan. Saya cari profit dulu ya, $70 lah, nggak apa-apa, lumayan. Oke, kita sambil belajar candle juga sedikit demi sedikit. Ini adalah support. Support itu pondasi, support. Itu bahasa Inggris ya, pondasi, dimana pada saat dia turun, ternyata di sini ada sentimen, kemudian dia akan, karena makin banyak penjual jual, pasti ada pembeli dong. Udah di bawah sini kan, harga udah murah, maka setelah dibeli dia akan naik gitu, naik. Begitu sudah tinggi pasti ada yang ingin menjual gitu ya, maka dia akan turun lagi seperti itu. Di sini juga sama terus seperti itu. Nah, di atas ini namanya resisten, RS, R, dan S gitu ya. Di situ ada sini support, yang sini resistan di atas. Semuanya itu pasti naik turun seperti itu. Oke, sedang di bawah, sampai mana dia bisa turun? Apakah dia akan nge-breakout titik yang ini? Kalau nge-breakout bisa ke bawah guys, kalau tidak dia akan naik lagi. Kita lihat dulu. Oke, ternyata ke breakout, jadi kemungkinan dia akan turun atau dia akan naik lagi mantul jika tidak berhasil menembus ini. Ini rintangan juga nih dua nih, ini kan sedang berusaha turun nih. Cuman nggak bisa ya kan? Rintangan paling dekat dengan dia kan ini, dua ini. Ternyata nggak kuat. Kita coba beli lagi aja, setengah lot. Pada saat kita beli dengan lot besar, jika kita beli ke atas, pada saat kita beli maka dia akan turun, dia akan berbalik arah seperti itu guys. Begitu sebaliknya, jika kita sell maka dia akan naik berbalik arah. Sell itu ini kan dia dua nih, ada sell, ada buy. Kalau ke atas kita beli, ke bawah kita turun. Jadi beli untuk harga turun adalah sell, beli untuk harga naik adalah buy gitu. Maka kalau lotnya ini, nah seperti itu kan, karena saya buy maka dia akan melompat-lompat ke bawah. Dia akan menolak saya supaya saya rugi kan, itu intinya seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa naik. Kalau dari sisi saya volumenya sih lumayan, masih besar. Kita lihat di sini, targetnya adalah sampai di sini. Rintangan pertama tentu ini, rintangan pertama. Ada juga sih rintangan kecil-kecil seperti ini, ini kan harus ditembus kan. Tapi ini sudah ditembus tadi oleh ini, turun, sudah dibeli lagi sama sini, turun lagi bisa dibeli lagi sama ini begitu. Cuman kan masih ada sisa-sisa di situ yang harus kuat nembus atau tidaknya. Oke, targetnya sampai di situ saja dulu. Karena ini arahnya turun guys, jadi mungkin sedikit saja. Saya akan ambil profit di $50 kali ya. Oke, $50 aja. Tadi kan mau naik guys. Kita coba lihat Fibonacci ya, trend line. Tadi dari sini ke sana dia mau naik gitu ya, tren awal. Tapi ternyata karena di breakout sama ini, sama dia ini, dia udah ngebreak di sini, maka dia turun, trennya akan berbalik menjadi ke bawah seperti ini, ya. Tapi ini baru pertama, jadi nanti akan ada kedua, ketiga. Kalau udah naik begini,
Nah, ini biasanya tidak berhasil nembus ini karena ini resistan di atas, resistan di bawah, dia makin ke bawah dia makin turun. Kalau dia bisa nge-breakout yang ini nih sekarang nih, dia berusaha naik nih. Kalau berhasil maka dia akan naik, kalau tidak ya dia akan turun. Berarti dia trennya akan bergeser menjadi turun seperti ini nih. Ini dengan ini seperti ini kan turun kan, kalau kita tarik panjang seperti itu. Kalau dia berhasil ngebreak ya dia akan naik terus. Tapi kayaknya trennya nggak bisa lah, kayaknya dia akan turun juga. Karena di sini tren juga dia mau turun juga nih, yang ini nih kan mau turun juga nih. Udah ke breakout tadi. Harusnya tadi kan di sini ke sini ya. Sudah ke break. Kita coba lihat dulu. Saya belum berani entry kalau kita tunggu apakah dia berhasil nembus ini atau tidak. Sebab kalau nembus yang ini, dia akan berusaha nembus ini juga, berusaha nembus ini, jangan padahalnya akan bablas gitu. Tapi rintangannya berat, jadi kita tunggu saja. Kita sudah profit ya berapa tadi, susah ya, 2050 tadi. Oh ini ya paling atas nih 57 sama 82 dolar. Oke, apakah dia berhasil nembus atau tidak? Oke, satu candle bisa tertembus yang ini. Seperti tahan. Naik dia. Atau tidak? Berat sih. Tapi begitu ya, jadi memang tapi sudah maksimalkan tenaga. Kayaknya akan antara naik dan tidak. Kalau satu candle lagi kita tunggu guys, atau kalau dia panjang, atau kalau tidak kita tunggu menit kedua lagi di depannya 2 candle, kita baru ambil beli turun ya. Nggak apa-apa, kayaknya kita beli sell saja untuk mendapatkan penurunan. Tapi ini bisa saja naik. Kita lihat saja. Kalau cuman kita cari sentimen koreksi-koreksi saja. Ini akan turun setidaknya sampai di sini nih. Minimal ya. Dia akan di bawah yang sini. Karena trennya dia tren turun. Gitu ya, dia di sini gitu guys. Kira-kira seperti itu. Kita coba lihat saja, harusnya dia bisa tembus ke bawah. Karena memang rintangan sementara tidak ada kecuali buyer-buyer yang membeli. $3.000 cukup ini ya volume. Mungkin ini leverage-nya nggak besar. Nah ini kenapa dia terhenti, karena sedang mencoba menembus ini guys, 2 nih. Dia berusaha menembus itu dulu juga nanti akan berusaha menembus ini. Pada akhirnya dia akan menembus yang ini dulu. Kalau tidak berhasil yang ini, dia mantul ke atas. Nanti ke sini nggak bisa mantul ke atas gitu. Tapi kalau bisa dia akan bablas ke bawah. Nah, bacakah kita tahu bahwa itu naik lagi? Apakah dia akan turun apa naik? Sebenarnya kita nggak bisa tahu karena volume dari sini sebenarnya bisa tahu nih, dari volume sini. Seharusnya kita bisa baca volume sini. Biasanya di perdagangan itu ada ya angka-angkanya, jadi kita bisa tahu. Nah ini yang merah dan itu ada antara volume penjual dan pembeli, tapi tidak akurat seperti ini nih. Karena hanya merah ya merah aja, hijau-hijau aja gitu ya. Jadi kalau penjual ada kebanyakan jual, tentu harusnya dia turun gitu. Ini terbalik guys. Itu hanya pengetahuan warna aja. Tuh karena mantul nggak kuat, harusnya tadi udah dapet ya dari minus 17.
Ya seperti ini karena by menit, namanya juga scalping ya. Scalping itu main per 1 menit. Kita waktunya mungkin kita tidak usah lama-lama nanti ya. Udah berapa menit sih? Oke, mudah-mudahan dia berhasil menembus. Kini dia naik lagi karena mau nembus ini, dia tadi nggak kuat guys. Nembus 2 ini nggak kuat, makanya dia tadi udah sampai sini nggak kuat, dia mantul ke atas, tapi dia berusaha ngumpulin pembeli lagi atau bayar-bayar lagi untuk supaya dia turun. Kalau masih nggak cukup juga, dia akan naik lagi, baru dia akan mencoba turun lagi. Tetap tren itu tidak bisa kita lawan, kecuali ada penolak tren di sana. Kita tidak tahu karena ini kan seluruh dunia, sama seperti saya yang sedang trading, mau beli atau mau jual, tidak ada yang tahu gitu ya. Kecuali yang tahu adalah yang ada bid dan ask, jadi kita bisa beli. Ada kita setting kalau yang penjualan ini, misalkan kita akan beli di sini misalkan. Kita tidak langsung buy by market. Kalau saya kan buy market, apa yang sedang berjalan ini yang saya beli. Tapi ada orang yang dia membeli di harga ini berapa lot, ini berapa lot, ini berapa. Namanya beli barang tentu yang murah kan, yang murah, dimana kalau dia turun sampai sini makanya dia terbeli. Nah, nasib baiknya apakah dia akan naik atau dia akan turun. Kalau dia beli buy di sini kemudian dia turun, ya rugi. Tapi kalau kita beli di sini dan kemudian turun, kemudian naik lagi, maka kita akan untung. Sepertinya ini kekuatannya malah mau berbalik arah guys, ke atas. Dia sedang mengumpulkan tenaga ke atas. Ini udah lebih tinggi, ini lebih tinggi dari ini, lebih tinggi dari ini. Trennya kan seperti ini jadinya. Nanti kalau udah repot nih, kita mungkin akan coba cut loss dulu saja, karena kurang baik sih sepertinya pasarnya. Sudah rugi 22 guys. Ini akan segera rugi saya karena ini sudah mulai tertembus. Ini tertembus. Ini juga tertembus. Yang sebelah kirinya ya. Nanti bablas. Bablas ke atas dia. Satu candle lagi ke atas. Oke, doji. Tuh pasti ke atas dia. Saya akan cut. Aduh. Tapi biarkan saja dulu lah ya. Kalau saya akan cut loss jika sudah menembus ini dan ini tentunya. Berarti dia akan bablas ke atas. Kalau enggak ya nanti kita tunggu saja sampai dia turun kembali. Sudah rugi $42, maka keuntungan tadi 57, 82, 120-an ya, 127. Tuh ternyata bablas. Tapi apakah bisa dia melawan ini? Apakah bisa? Kalaupun dia nih bisa sini, dia harus nanti menghadapi ini dulu. Nah, biasanya kalau nggak ada buyer yang betul-betul kuat, tetap dia akan turun dulu sebentar, baru dia akan ke atas. Oke, mulai turun ya. Mudah-mudahan minimal nggak rugi lah dia sampai sini saja lah gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Saya takut karena ini trennya berbalik ya. Yang tadinya tren ke bawah, dia menjadi ke atas. Jadi ya sudah, ini sebesar ini. Kecuali bisa dia, pasar gini nggak jelas ya, kadang-kadang naik turun nggak jelas seperti ini. Coba apakah dia berhasil nge-break out
bahwa tren itu akan berbalik arah. Tadi dia sudah naik sini, jadi break turun, dia akan kembali ke atas. Kalau lihat trend line, karena lihat trennya sini, tadi kan memang sudah seperti ini kan awalnya. Awalnya naik sini. Nah, itu udah di break di sini nih. Ini nih namanya udah breakout nih. Nah, kalau udah nge-break ini, tinggal turunnya aja gitu. Makanya udah ada nih. Satu di sini, satu. Jadi kalau kita tarik udah ngetrend begini. Kalau ini tadi bablas ke sini, terus dia akan gini. Ternyata mungkin nggak kuat. Dia sedang berusaha menembus pertahanan yang sini. Yang ini nih pertahanannya. Ada sedang coba nembus itu untuk naik ke atas, baru nanti nembus ini juga. Ini juga harus tembus. Masih konsolidasi di situ-situ saja. Makin ngaco. Tapi kita sudah untung berapa tadi ya? Today. Oh iya, $12.57.82. Saya akan bagaimana nih? Karena sudah mulai ngaco-ngaco. Naik enggak, turun juga enggak. Apakah ada yang lain? Kita nanti beberapa menit aja ya, habis itu selesai lah. Jangan panjang-panjang kali. Ini yang termasuk yang gampang guys. Kemarin yang 1000 kerugian $1000. Udah saya hapus itu ya karena panjang sekali saya nunggunya. Tapi $2000 saya minus. Oke, ini mau bablas ini kayaknya nih, mau ngebreak. Cepat ya, ini NAS 100 biasa laju. Dia harus ngebreak out ini sama ini. Makanya dia sedang berusaha naik. Apakah ada rintangan di sini? Oh, banyak rupanya. Banyak rintangannya. Tapi sedang berusaha tuh. Kita lihat bayarnya, kalau dia tembus dia bisa naik. Oke, tertembus beberapa. Kita coba dibesarkan time frame-nya. M15. Ada berapa biji nih? Banyak yang harus ditembus. Ini semua pagar-pagar itu. Satu candle ini kata pakai M15 ya. Kita pakai time frame M15, artinya satu candle ini 15 menit. 15 menit berpindah ke sini. Berpindah ke sini, berpindah ke sini, berpindah ke sini, berpindah ke sini. Artinya satu candle ini perdagangannya jelek guys. Jadi ada sepanjang ini nih, garis sepanjang ini. Tadinya kan dia naik, nggak kuat, ada penjual sampai sini. Kemudian dia ke sini, dia turun, nggak kuat dibeli. Oh, udah ke breakout guys, kita harus beli segera ini. Aduh. Oke, $1.300. Wah, spreadnya panjang ya, tapi nggak apa-apa, kayaknya sih naik. Saya udah berhasil nge-breakout. Kecil, terus apakah naik apa turun lagi? Tapi udah gak punya rintangan sih guys, rintangannya jauh sih kayaknya nih. Tuh, jauh kan. H1 aja jauh, H4 jauh juga. Memang mau naik ya. Harusnya naik sih.
rintangannya jauh, tinggal menunggu buyer-buyer yang ada aja. Apakah ada buyer baru atau seller-seller baru, kita biarkan saja dulu. Ya terus naik, tapi seperti itu ya, ada koreksi-koreksi terus lah, namanya juga ini pasti ada koreksi. Tapi kita ambil posisi saja lumayan guys ya. Tadi sampai berapa ya menyentuh? 17 dolar, lumayan lah ya. Kenapa saya beli dan jual, karena seperti ini kan bisa turun begitu aja gitu. Nanti kalau kita pertahankan tiba-tiba turun ya kita rugi. Naik tuh. Nah ini sebetulnya naik lagi, apakah kita akan beli? Nggak apa-apa, kita beli koreksinya aja, kita jual, kita ambil koreksi. Tapi dia akan naik, belum koreksi dia guys, masih bertenaga juga dia ya. Apakah ada koreksi? Sedikit lah guys, beresiko koreksinya juga ya. 4 dolar lah ngambil koreksi. Jadi kita nggak tahu nih koreksi apa mau turun, sebab sudah nggak ada bandingan lagi, sebelah sini udah nggak ada, sudah nggak tahu deh patokannya apa, bisa naik bisa turun. Tapi ini kalau berhasil ngebreak yang ini yang merahnya turun sampai ke sini tuh, sampai sini nih lah, turun sedikit set, berarti dia akan turun ke sini sampai paling nggak di sini. Ini rintangan tapi nggak begitu besar, saya rintangan paling besar ini, biar dari sampai sini dia mantul lagi harusnya. Tapi belum tahu, masih ada tenaga. Paling enggak 2 candle, 1 candle lagi lah, nanti candle ketiga turun beli, berarti memang dia udah mau turun, soalnya masih berusaha naik. Kalau 2 candle kita beli sell ke bawah, masih ada kemungkinan naik, soalnya paling enggak 3 candle lah, 3 candle 1 menit ya. Rasanya hari ini nggak mungkin saya harus ini terlalu besar ini ya, saya kalau mau recovery-nya berat sekali. Oke, ternyata doji di menit ke, kita ambil candle ketiga, kalau dia turun harus turun, biasanya begitu. Oke, ini candle ketiga, dia mau naik apa mau turun? Kalau naik berarti dia akan naik, masih ada juga, kalau enggak dia akan turun. Nah turun kayaknya, tapi masih berat juga ini. Oke, sudah setengah jam kayaknya, tadi jam 1 ya mulai ya. Kita coba sekali lagi nih, nunggu ini ngebreak dulu. Saya nunggu yang hijau biru, yang biru ini bisa menembus ini dan ini, lalu kita entry masuk, kuat atau tidak. Saya tambahkan lotnya ya, nanti kita 1 lot barangkali.
Oke, udah mau nebus tuh. Candle kedua, ketiga, jebret. Berat juga menembus. Oke, nggak apa-apa, dia ngumpulin tenaga. Oke, kita tunggu 2 candle seperti biasa, seperti yang sebelah kiri tadi sini. Ini candle ini dan candle ini. Candle 3 penentuan. Biasanya kita seperti itu sih ya. Masih menunggu dan masih melakukan koreksi. Apakah koreksi betul-betul koreksi atau orang pada menjual, karena ada juga kan yang tadi beli di sini, beli naik, sudah sampai sini kan dia harus jual. Agak berat kali ya. Apakah dia akan turun? Kalau turun pun ada musuh yang dilawan, ini berat nih. Ini dulu nih kan, yang ini yang paling dekat dulu lah, ini paling dekat nih. Kemudian ini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Dia harus, kalau merah mau turun ya harus segini, baru kita bisa entry. Kalau tidak kemungkinan dia akan mantul naik. Ini kayaknya konsolidasi nih, udah 2 candle. Ayo, udah setengah jam, satu lagi deh. Oh, ternyata mau turun dia kayaknya. Ya kan, candle kedua saya akan entry sell. Oke, masih ngumpulin tenaga untuk turun. Kemungkinan turun, target saya kalau turun akan sampai ke warna biru yang paling bawah itu. Udah breakout, satu lot deh, cukup kayaknya, sell. Waduh, kok di situ, waduk betul. Mana berada titik support guys, bahaya kalau gini. Ini kan support nih, ini harus dilawan sama ini yang lagi diturun nih. Kalau gagal dia akan naik lagi kan, atau paling enggak ngumpulin tenaga dulu lama gitu. Yang paling beresiko udah akan lompat ke atas, mana saya beri satu lot lagi. Tuh gemblung kan. Saya nggak kebayang nih kalau duit real bagaimana guys. Duit demo aja sulitnya minta ampun. Karena kalau di sell dia naik, kalau di buy dia turun. Betul-betul kita menunggu apa sih namanya, kalau volatilnya tinggi, kalau lot besar itu jangan sedang sepi seperti ini. Jadi pakai lot yang kecil aja supaya retail semua terkumpul, nggak mempengaruhi pasar. Ini kan berpengaruh. Masih berat karena kan 2000, hampir 3000 dolar ya, 3000 dolar kondisi sepi, tentu harus ngumpulin banyak orang gitu. Kalau ngelihat minusnya makin gak pede aja nih. Tadi sudah salah terus itu dari awal sih. Dari mulai nas untung, tapi terus cut loss salah terus. Banyak salah masuk.
Oke, sudah mulai tertembus, sudah untung. Harusnya dia bisa turun. Ada rintangan apa sih? Belum ada padahal. Di kiri nggak ada. Ya rintangan diri dia sendiri saja ini. Oke, tertembus. Ya walaupun masih berat. Paling tidak saya targetnya sampai sini aja nih. Sampai sini ya. Ada resiko besar di sini kalau saya terusin. Nanti akan mantul naik lagi. Ini juga mantul naik tuh. Oh, jadi untung. Masalahnya kalau begitu selesai karena ini M1 ganti candle posisi biru, buntutnya lebih pendek, repot. Ya guys, bagi kalian yang mau ikut permainan seperti ini, kalian apa namanya, lihat aja caranya di deskripsi, saya itunya cara mendaftarnya bagaimana, jam forex yang bagus kapan, kemudian ada juga trading seperti ini supaya kalian tahu. Saya setidaknya saya bagi komen dan juga apa sih namanya ya, cara-caranya gitu biar kalian lebih paham. Ini naik juga nih, alamat naik guys, udah mulai naik lagi dia. Kalau saya cut loss padahal nggak ada rintangan loh, tapi berat sekali buat turun. Kayaknya masih bertenaga buat naik. Kayaknya saya cut loss aja guys, beresiko naik ini. Kita tunggu. Oke, 11 saya ambil. Oke, ternyata semuanya untung dari 82 dolar, 57 dolar. Kemudian 14, 4 sama 9. Ya lumayan recovery dari 2000 dolar, masih jauh mana-mana. Mungkin dia mau turun tapi dia sudah tidak panjang seperti tadi. Sepertinya dia mengumpulin tenaga buat naik ini, bukan buat turun. Karena turun itu hanya ada peluang, kalau mau turun pun dia sampai sini, dia mantul ke atas lagi. Paling top dia akan sampai sini. Paling top. Ya masih panjang sih ke sini berapa pip. Nah, itu kan udah naik. Dia sedang menembus dua candle paling sebelah kiri yang biru, dua terus ditembus, kemudian dia akan naik. Oke, dia naik, saya coba buy saja. Kalau seperti ini kita berharap dia akan sampai ke targetnya ya di sini paling dekat. Dia mantul-mantul aja begitu. Masih minus. Ya elah, gak kuat juga kan. Memang harusnya kita sedikit-sedikit sih ya, jadi
Tadi sampai sini kita jual, nanti kita bisa beli lagi di sini, dia naik jual gitu sih sebetulnya paling enak lah. Cuman karena kadang-kadang kan kita mental serakahnya keluar, merasa sedikit tidak itu gitu ya, padahal sih lumayan pada uang demo doang. Takutnya nggak kuat buat narik ke atas ini, nanti lari ke bawah lagi ya rugi, udah minus kita. Nah kalau main scalping begini main timing rendah itu jangan terlalu lama guys. Kalau kita punya target berapa dolar, 50 dolar atau 100 dolar, selesaikan saja 100, kemudian sudahi. Kalau kita terus-teruskan malah sebetulnya beresiko tinggi dan akhirnya akan minus nanti. Karena kan perdagangan makin lemah kita makin nggak bisa recovery. Masih nggak kuat nembus candle yang merah sebelah kirinya. Satu ketembus, sudah makin pendek terus. Itu udah beresiko tinggi nih, mau turun dia. $20. Ayolah ganti candle. Terus udah ngumpulin tenaga dari tadi, masa nggak kuat. Oke, sebelah kiri ketembus. Seakan telos tidak usah banyak-banyak guys. Tadi 45 ya. Ya kurang cepat. Oke. Dia sudah naik. Apakah dia akan naik lagi? Satu-satunya cara adalah kita nunggu ini tertembus atau tidak. Kemudian nunggu ini ketembus, baru dia akan bablas ke atas. Kalau tidak akan turun lagi, koreksi. Seperti itu saja. Mudah saja sebetulnya. Yang mudah, nyatanya saya kehilangan 2000 lebih itu kan, berarti kan sulit. Karena mungkin di timing yang susah gitu ya. Ada waktu yang sulit juga. Ada yang kebetulan gampang, jadi hitung keberuntungan. Nggak kuat. Oke, walaupun saya rugi 1.900 hari ini, tapi kalau secara keseluruhan saya ambil last month, selama dari modal deposit itu dikasih 5.000 segini, saya masih ada untung 320 ya, sekitar 4 jutaan gitu ya. Sebetulnya kalau ini sudah banyak sekali ya, keuntungan sudah hampir luar biasa sebetulnya. Kalau rugi harian nggak usah risau, tapi yang penting kita hitung nanti 1 bulan itu ya, 1 bulan 4 juta itu ya, ini modalnya sih gede lah ya, namanya juga demo. Oke, kalau dia bablas kita akan beli sekali lagi, kuat atau tidak naik. Jam 2 pagi sih lumayan harusnya biasanya, karena dia mau penutupan di New Yorknya. New York mau tutup berapa jam lagi sih? Oh, masih 2,5 jam lagi guys. Habis makan siang kali dia ya. Habis makan siang masuk kantor, dia dagang lagi. Nanti sebentar lagi dia lemah dia. Mungkin waktu 15 menit sampai setengah jam. Kalau ini berhasil nembus ya kita beli 1 kali lagi, udah itu selesaiin. Karena waktunya udah terlalu panjang.
biasanya gini berat nembusnya, bisa turun lagi. Itu kan nggak berhasil. Koreksi lagi. Jangan entry ke bawah dulu guys sampai dapat candle yang panjang ke bawah atau beberapa candle menyamping. Kalau menyamping pun kalau di titik-titik ini beresiko, jangan coba-coba masuk sampai ada ngebreak. Masuknya nunggu sampai ada breakout di sini. Kalau nggak ngebreak jangan. Tuh kan dia turun nggak kuat. Ini masih koreksi, kita tunggu satu candle. Oke, kita tunggu, kita sell. Tapi kepanjangan ini. Yang mau naik kamu turun nih. Aduh, bahaya di lompatan begini. Orang habis makan siang main beli-belinya nggak jelas. Takut dia lompat ke atas guys, lompat ke atas habis ya itu. Nggak kira-kira kan kalau lompat pung ke atas. Aduh. Biar dulu ini koreksi sebetulnya sih tadi sih. Cuman koreksinya terlanjur panjang koreksinya. Sialan. Salah. Tunggu. Oke, kayaknya masih menembus juga dia. Karena nggak berhasil menembus puncak, mudah-mudahan dia turun. Tapi ini penuh resiko. Sambil untung aja dulu deh. $12 gak apa-apa. Kalau dia berhasil menembus, saya beli lagi. Iya. Telat deh. Ya, telat kan. Damn it. Udah double top. Saya mungkin akan cut loss ini rugi nih. Mana $30 lagi. Turun nggak ya? Berat ini loh, antara ini hajar ini berat, panjang dia ini, volumenya tinggi. Kemungkinan sih turun tapi nggak kuat ya, pasti naik dia. Saya harus cut loss kayaknya nih. Aduh, Thailand. Coba kita tunggu saja ya. Siapa tahu dia sudah pada lelah. Sudah waktunya tidur. Ini juga udah jam 2 guys. Waktunya tidur kita. Main forex emang kayak gini, jadi ya kalau nggak malam-malam ya bagaimana gitu, malam. Namanya belajar. Oke, terus masih kuat turun. Yang penting nggak minus. Target kita sampai ke sini nih, top nih sini nih. Masih bisa sih kayaknya. Belum tahu juga. Oke. $80. Wow, keren. Gak apa-apa, jangan disesali, namanya seperti itu pancingan-pancingan seperti itu. Nanti kita ambil koreksi ke atas kalau mau. Karena bisa aja dibablas turun ke sini, guys. Bisa saja. Karena sudah waktunya sore, 2 jam lagi kan dia tutup. Waktu-waktu paling beresiko. Oke guys ya, itu saja, waktunya sudah lama dan
Kalau ngelihat di sini dari tadi kita belum pernah minus sih. Oke, keuntungan hari ini saya akan hitung 82 ditambah 57, kok komanya nggak usah lah, ditambah 12 ditambah 14 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 36 ditambah 20 ditambah 90 terakhir tadi. 324 dikalikan 14.000, 4,5 juta guys. Seperti ini. Tadi saja dari sini ke sini. Berarti kalau total saya 1 bulan 420. Sekarang 420 totalnya kali 14.000. 5.800.000. Itu memang belum sedikit lah, dari kemarin saya udah ada 25 jutaan kok. Oke, itu saja. Terima kasih buat kalian yang sedang mencoba belajar forex. Saya juga sedang belajar sih. Tolong dikasih kritik dan sarannya. Saya memang lagi senang-senang yang scalping, tapi nanti akan coba mencoba yang daily dan juga swing gitu ya. Daily itu ya harian, dari pagi pasang, nanti sorenya kita unduh menang atau tidak, sore kita stop. Juga nanti swing itu biasanya mingguan ataupun nanti yang tahunan. Tahunan tuh kalau duitnya banyak, kalau nggak banyak ya beresiko guys, karena volatilnya tinggi sekali, bisa habis duit kita malahan. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam trader dari Viewer Trade Channel. Bye bye.